Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari. Pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus. Mempedomani, menghayati, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja inovasi berdasar dari kitab suci, sunnah para nabi, dan Pancasila sebagai ideologi niscaya bagi insan bumi pertiwi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa senantiasa kami tali hubungkan antara kitab suci, sunnah para nabi, dan ideologi Pancasila? Karena penggali, penggagas, dan yang memutuskan, menetapkan dasar negara ideologi bangsa adalah hamba-hamba Allah. Orang-orang, tokoh-tokoh nasional Indonesia ketika Indonesia belum berdiri sebagai negara adalah orang-orang yang begitu sangat dalam cintanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah sengaja kami senantiasa menampilkan kait kelindan tali terhubung antara agama, kepercayaan, dan Pancasila. Pemirsa, di hari Selasa kita berbicara hamba-hamba Allah yang dikaruniai mimpi ataupun terjaga bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini marilah kita lihat bagaimana kehidupan puasa, atau tepatnya kehidupan hamba-hamba Allah yang pernah dibersami Rasulullah ketika puasa tiba. Tepatnya pada saat Ramadan tiba. Pemirsa, seperti yang sering kami katakan bahwa ada yang muda belia, tapi ada yang sudah sangat sepuh. Tentu saja dalam hitungan biologis, yakni rentang tahun. Ada yang usianya baru 27 tahun, ya, tetapi ada yang 90 tahun. Tentu saja adalah yang kami wawancarai secara mendalam. Seorang Tito Bagus Nugroho adalah yang termuda yang pernah kami temui, pernah dibersamai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang paling sepuh adalah Abba Kiai Haji Masyhuri yang berusia 90 tahun. Dan di antara itu ada yang pertengahan, yakni berkisar 40-an, yakni adalah Ananda atau saudara Husnan. Tentu saja kami tidak menyebut satu demi satu dari nama-nama tersebut, karena nama-nama itu sudah ada di dalam serial-serial yang sebelumnya. Apa yang ingin kami katakan? Di saat ada orang-orang yang mengatakan saya sudah ma'rifatullah. Ini yang lagi musim
di sosial media. Sebenarnya jika kita tilik secara seksama, orang yang mengatakan sudah ma'rifatullah kemudian tidak sholat, tidak puasa, kemudian tidak membayar zakat juga, ya, tidak pergi haji walaupun mampu, itu sejak setidaknya kami mengenalnya ketika remaja dulu di tahun 1970-an. Jadi bukan barang yang baru ketika sejumlah orang mengatakan, bahkan ada yang sangat kasar gitu ya. Ada yang sangat kasar, ceroboh, seronok, tidak beradab. Mengatakan atau lebih tepatnya menistakan orang-orang yang masih berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hamba-hamba Allah yang terkasih yang pernah dibersami Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah kami wawancarai, kehidupan ketika Ramadan biasa-biasa saja. Artinya bahwa mereka melakukan amalan-amalan puasa, tarawih, tadarus, zikir seperti kebanyakan orang pada umumnya. Meskipun ya dalam pandangan kami sebagai seorang peneliti kualitatif atau grounded research, seorang Abah Kiai Haji Masyhuri yang senior sekaligus beliau seorang yang kasaf, jadi mampu mencandra atau mampu melihat tanpa menggunakan mata, mampu mendengar tanpa menggunakan telinga, tetapi menggunakan indera yang keenam dan insya Allah yang ketujuh, di dalam bermakrifatullah, jadi mengenal Allah secara mendalam, baik melalui ilmu, tauhid, fikih maupun tasawuf, dan piranti-piranti keilmuan dalam Islam yang lainnya. Beliau bahkan tak saja ya bersahaja ya, tetapi beliau justru sangat istimewa kebersahajaannya. Jadi artinya apa? Bahwa beliau kumpul dengan siapapun, bahkan mengikuti halakoh yang isinya anak-anak yang masih muda belia. Jadi ada Ananda Tito Bagus Nugroho, kemudian ada Ananda Demuki Ramdhani, ada Gus Husnan, ya, kemudian ada Ustadz Muhammad Taufik, ada Dr. Didin Widiartono, ada Ibu Evi, dan yang lainnya termasuk Umi Hajah Nur Laila, kemudian Dina Puspa Indah, Devano Garini, Adi Novianto. Mereka jika diukur dari segi keilmuan, baik yang bertalian dengan keilmuan dohir maupun keilmuan batin, maka semuanya tidak ada yang sepadan dengan Abah Kiai Haji Masyhuri. Tetapi beliau tetap melaksanakan puasa meskipun sudah ma'rifatullah. Puasanya seperti kita kebanyakan. Artinya puasanya ya diawali dari azan subuh sampai dengan azan maghrib. Sama. Tarawihnya beliau karena berada di lingkungan Nahdiyin istiqomah 23 rakaat. Kemudian masih menyempatkan membaca
selawat, membaca kitab-kitab seperti kebanyakan orang. Beliau sudah ma'rifatullah, termasuk orang-orang yang khusus di atas khusus. Tetapi dalam menyambut Ramadan sama seperti Tito yang masih muda. Artinya sama itu tidak berarti sama persis ya. Artinya sama, ada kesamaan antara yang sudah benar-benar ma'rifatullah dengan yang masih belajar seperti Ananda Tito dan termasuk kami sendiri yang terus belajar pada beliau Abah Kiai Haji Masuri. Dan kita pun juga masih belajar pada sang senior ya, yang baru kali ini kami sebut namanya, yaitu Bapak Heri, yang salah satu guru kami yang ada di Probolinggo. Beliau juga sama menyambut Ramadan seperti sambutan yang ada di dalam semangat surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi ketika diseru ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai akhir ayatnya, beliau bergegas berpuasa. Tidak seperti orang-orang yang sudah merasa bahkan lebih ya dari perilaku Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah masih puasa, masih zakat, masih berhaji, dan masih berzikir, tilawah Al-Quran, dan seterusnya. Tetapi orang-orang yang mohon maaf, ya, yang menyombongkan diri, tetapi kalau kami tidak mengatakan sombong, ada yang berkomentar sombong itu ya. Orang-orang yang sangat membangga-banggakan diri sudah ma'rifatullah, maka semua orang disalahkan yang masih sholat. Katanya sholat itu masih syariat, belum pada ma'rifat. Hal salah kaprah yang terus-menerus diulang yakni adalah hakikat tarikat ma'rifat itu dianggap melebihi syariat. Ini kekeliruan yang paling mendasar. Ya. Karena seluruh agama, ya mohon maaf, seluruh ilmu di dalam Islam, dalam pemahaman para ulama, semuanya bersumber pada syariat. Jadi syariat dan sunat itu adalah sumbernya fikih, sumbernya tasawuf, di mana tasawuf itu berbicara tentang hakikat tarikat dan makrifat. Sumbernya tauhid, sumbernya seluruh keilmuan. Bahkan di dalam teknologi pun dasar-dasar dari ilmu pengetahuan diambil dari syariat dan sunnah. Dan saudara-saudara kita, para informan yang kami teliti, semuanya masih dalam koridor syariat dan sunnah. Semuanya masih dalam koridor mengikuti fatwa-fatwa para ulama. Tidak ada yang melakukan penyimpangan dari kebiasaan. Masih berusaha memakmurkan masjid. Masih berusaha untuk berderma. Masih berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena juga ada aliran yang mengatakan bahwa jika orang tua tidak sejalan maka tinggalkan. Tidak demikian di dalam adab atau etika atau akhlak hamba-hamba mukminin dan mukminat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Riset kami yang terus berusaha menggelinding, kalau dalam bahasa metodologi riset ya, seperti bola salju, snowball gitu ya. Kami pernah menamakannya dengan fireball ya, bola api. Jadi kalau snowball itu makin menggelinding makin membesar, artinya masih makin menguatkan data. Kalau fireball itu juga kami pahami begitu. Awalnya bola api itu hanya
merkah begitu saja, ya menyala. Kemudian nanti makin lama makin menyala, makin lama makin menyala, makin lama makin merkah baranya. Ya. Jadi artinya bahwa kami mendapatkan informan yang sangat valid, ya, luar biasa, istimewa, dan justru dari informan itulah kami mendapatkan pembelajaran yang terbaik untuk mengasah kelembutan hati sehingga tercerdas, bijaksana, dewasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja semua itu adalah upaya pembelajaran. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek teologi dan bersari